Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami terkait penetapan kadar abu total Simplisia, di mana tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah standarisasi bahan obat alam yang diberikan oleh dosen Dr. Hasnawati SSI MSc. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari dua orang, dengan saya sendiri Ernawati dengan NIM O1A1220024 dan rekan saya atas nama Jian Artika dengan NIM O1A1222124. Pada PPT ini kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, ada definisi kadar abu total. Yang kedua, ada tahapan uji kadar abu total. Yang ketiga, ada rumus kadar abu total. Keempat, ada hasil kadar abu total. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Baik, pertama masuk pada definisi kadar abu total. Nah, apa sih kadar abu total itu? Jadi, kadar abu total diartikan sebagai komponen anorganik yang tersisa setelah proses pembakaran dilakukan, di mana prinsip dari kadar abu total ini melibatkan pembakaran sampel pada suhu tinggi, hingga semua senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, dan protein akan terurai menjadi CO2, yang nantinya sisa yang tertinggal dari hasil pembakaran tersebut itulah yang disebut sebagai abu, yang terdiri dari mineral-mineral anorganik. Selanjutnya, uji kadar abu total bertujuan untuk mengetahui atau memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya simplisia, di mana uji kadar abu total ini termasuk dalam parameter non-spesifik simplisia, di mana parameter ini berguna untuk memastikan keamanan dan stabilitas suatu simplisia yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku obat. Selanjutnya masuk pada tahapan uji kadar abu total, di mana tahapan uji kadar abu total telah diatur dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000, 2008 sampai 2020. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, ditimbang saksama dalam kurus yang telah ditara, sejumlah contoh setara dengan 2 gram sampai 4 gram bahan yang telah dikeringkan di udara. Selanjutnya, dipijarkan perlahan-lahan, kemudian naikkan suhu secara bertahap hingga 675 derajat atau kurang lebih 25 derajat sampai bebas karbon dan ditetapkan bobot abunya. Jika abu bebas karbon tidak diperoleh dengan cara di atas, maka dilakukan cara berikut. Yang pertama, dilakukan penyarian dengan air panas, ditampung sisa yang tidak larut pada kertas saring bebas abu. Kemudian, dipijarkan residu dan kertas saring sampai abu berwarna putih atau hampir putih. Kemudian, ditambahkan filtrat, lalu diuapkan sampai kering dan kemudian dipanaskan hingga suhu 675 sampai 25 derajat. Selanjutnya, jika abu bebas karbon tidak juga diperoleh dengan cara 1 dan cara 2, maka dilakukan cara berikut. Didinginkan krus, tambahkan 15 ml etanol P, lepaskan abu dengan pengaduk gelas, bakar etanol, dan panaskan lagi isi krus hingga suhu 675 sampai kurang lebih 25 derajat. Kemudian didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang abu dan dihitung kadar abunya dalam persen terhadap bobot contoh yang digunakan. Baik, masuk pada rumus menentukan kadar abu total. Menurut AOAC atau Association of Official Analytical Chemists, pada tahun 1990, persen kadar abu total itu dihitung dengan cara berat abu dalam gram dibagi berat simplisia dalam gram dikali 100%. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai cara menghitung atau cara mencari kadar abu total, berikut kami lampirkan dua contoh soal pengaplikasian rumus persen kadar abu total tadi. Baik, pada soal pertama, didapatkan data residu abu kering suatu sampel simplisia kunyit setelah dilakukan pembakaran sempurna sebesar 0,25 gram dan berat awal sampel simplisia yaitu 10 gram. Kemudian, data-data tersebut dimasukkan ke dalam rumus persen kadar abu total, di mana 0,25 gram berat abu dibagi dengan 10 gram berat simplisia lalu dikali 100%. Didapatkan hasil persen kadar abu total sebesar 2,5%.
Lalu pada soal 2 didapatkan data residu abu kering suatu sampel simplisia temulawak sebesar 0,5 gram dan berat awal simplisia sebesar 10 gram. Kemudian data-data tersebut pula dimasukkan ke dalam rumus persen kadar abu total, di mana 0,5 gram suatu berat abu dibagi dengan 10 gram berat simplisia dikali 100%. Didapatkan hasil persen kadar abu total sebesar 5%. Lanjut pada hasil uji kadar abu total atau cara membaca hasil uji kadar abu total. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap tanaman atau simplisia memiliki syarat kadar abu total secara spesifik. Contohnya simplisia kunyit dan juga simplisia temulawak yang diberikan pada contoh tadi. Menurut buku Farmakope Herbal Indonesia tahun 2008, syarat kadar abu total simplisia kunyit itu tidak lebih dari 8,2%, sedangkan syarat kadar abu total simplisia temulawak tidak lebih dari 4,8%. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada contoh tadi, di mana didapatkan kadar abu total simplisia kunyit dan juga simplisia temulawak masing-masing sebesar 2,5% dan 5%. Untuk hasil tersebut termasuk ke dalam syarat kadar abu total yang baik untuk simplisia kunyit. Hal ini dapat mengindikasikan bahwasanya simplisia tersebut relatif murni dan bebas dari kontaminan mineral. Namun, kadar abu yang terlalu rendah juga perlu diwaspadai, karena bisa jadi simplisia tersebut telah mengalami proses pencucian yang berlebihan, sehingga kandungan zat aktifnya itu ikut berkurang. Sedangkan untuk hasil kadar abu total simplisia temulawak tadi, tidak termaksud ke dalam syarat kadar abu total yang baik. Hal ini dikarenakan hasil yang diperoleh itu lebih tinggi atau melebihi syarat. Kadar abu total yang diperoleh tinggi ini bisa mengindikasikan bahwasanya simplisia tersebut mengandung banyak kontaminan mineral. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kadar abu total ini berbanding lurus dengan kandungan mineral yang terkandung di dalam simplisia, di mana semakin tinggi kadar abu total, maka semakin tinggi pula kandungan mineral yang terkandung dalam simplisia tersebut. Selain itu, kadar abu total yang tinggi juga bisa menandakan bahwa simplisia tersebut telah mengalami proses pengolahan yang kurang baik atau telah terkontaminasi selama proses pengumpulan. Baik, berdasarkan hasil semua pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa uji kadar abu total merupakan analisis penting dalam standarisasi simplisia, di mana kadar abu total menunjukkan jumlah mineral anorganik dalam suatu simplisia yang dapat berasal dari tanaman itu sendiri maupun berasal dari kontaminan, di mana hasil uji ini dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu menurut Farmakope Herbal Indonesia untuk setiap jenis simplisia. Jika kadar abu yang diperoleh terlalu tinggi, maka mengindikasikan bahwa adanya kontaminasi mineral atau proses pengolahan yang kurang baik. Sedangkan jika kadar abu yang diperoleh terlalu rendah, maka dapat menunjukkan hilangnya zat aktif. Oleh karena itu, uji kadar abu total sangat berguna untuk memastikan mutu dan keamanan suatu simplisia sebelum digunakan sebagai bahan obat alam. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.